Sahabat alam, warga di Kota Kendari harus bersiap-siap mengalami kelangkaan ikan segar. Kondisi perikanan di Indonesia yang penuh permasalahan juga berdampak pada jumlah ikan di Kota Kendari. Maraknya penangkapan ikan secara merusak akan mempengaruhi jumlah ikan segar yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Bahkan khusus di Kota Kendari, beberapa warga kota mulai mengeluhkan harga ikan yang semakin mahal, juga ukuran ikan yang semakin kecil. Bagaimana sebenarnya wajah perikanan di daerah ini? Kita dengarkan laporannya dan mari kita tetap bersahabat dengan alam. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki lautan seluas 110.000 km lebih luas dibanding daratan yang seluas 38.140 km. Dengan kondisi ini, maka usaha perikanan memberi sumbangan besar terhadap tingkat perekonomian di Sultra. Sebagaimana lazimnya perairan laut tropis, wilayah perairan Laut Sulawesi Tenggara terdapat jenis ikan yang cukup banyak. Di antaranya ikan cakalang, ikan teri, udang, dan teristimewa adalah ikan ekor kuning, ikan kerapu, dan ikan boronang. Namun saat ini, keberadaan ikan tersebut mulai jarang ditemukan. Hal ini berakibat penjual ikan di beberapa pasar di kota ini mengalami penurunan omset penjualan. Tidak ada pembeli kasih sampai 5.000 berapa kali, bila 5.000 tidak ada kasih yang beli kangkung. Ya kadang-kadang juga mereka itu sebagai pembelinya, kadang-kadang juga dia mengeluh karena dari segi harga terlalu meninggi itu. Biasa kita jual kadang-kadang kecil, besar tuh, semuanya ikan besar. Kalau ikan besar biasa keping kilo, di kilo biasa ada 5.000 1 kilo, ada 8.000 begitu. Lantas, bagaimana tanggapan warga Kota Kendari? Kalau menurut saya sudah kecil, mahal lagi, baru biasanya kualitas ikannya tidak baik. Tergantung dari besar kecilnya. Kalau besar ya mungkin besar harganya, kalau kecil ya kecil juga harganya. Kondisi perikanan di daerah ini disebabkan oleh penangkapan ikan yang tidak lestari dengan cara membom, membius, dan penggunaan pukat harimau para nelayan. Akibatnya, para nelayan juga yang harus menangkap ikan jauh di luar perairan Sulawesi Tenggara. Seperti yang diungkapkan pengawas perikanan Provinsi Sultra, Muhtar. Ya, untuk Sulawesi Tenggara sekarang dibandingkan dulu saya masuk tahun 90, ikan-ikan kita masih banyak lah, cakalang, khususnya cakalang, masih bisa kita dapatkan di depan sini. Sekarang sudah jauh. Jelas kenyataan seperti itu berarti ikan kita sudah berkurang. Sehingga kemungkinan besar ya kalau nggak kita dari sekarang kita mensikapi dengan alat tangkap yang selektif, kenyataannya bisa ke depan bisa overfishing kita. Menurut Kadis Perikanan Provinsi Sultra, Askabul Kijo, meskipun daerah ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun perilaku nelayan yang merusak dalam menangkap ikan turut berperan dalam penurunan jumlah tangkapan para nelayan. Kita belum punya pemetaannya ya, tapi kita sudah punya wilayah-wilayah. Umumnya yang terjadi itu pada wilayah-wilayah ini penuh karang ya. Seperti Pulau Padamarang kemarin kita coba survei, hampir 70% karangnya udah rusak tuh. Iya sayang kan. Nah, padahal itu daerah kawasan taman laut yang harusnya sejatinya harus dijaga, tidak ada kerusakan. Jadi setelah kita coba telusur lebih dalam, memang di sana penuh penangkapan dengan potasium, bius yang banyak terjadi. Penurunan jumlah tangkapan ikan hampir dirasakan semua para nelayan. Di Kepulauan Wakatobi misalnya, para nelayan mulai mengeluhkan kurangnya potensi sumber daya laut di wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Beloro, nelayan Wakatobi.
Saya ambil contoh yang gampang dilihat, teripang ya. Teripang sekarang, kalau saya masih kecil, itu sangat gampang kita dapatkan di depan rumah, karena kebetulan saya rumah saya di pesisir. Nah sekarang yang namanya di depan rumah itu tidak ada teripang. Nah konsentrasi pencarian teripang sekarang justru ke Karang Kalidupa. Karang Kalidupa dari Kalidupa itu jaraknya kurang lebih 4 mil. Naslim Sarito dari Yayasan Bahari atau YARI mengatakan, masalah perikanan di daerah ini diperparah dengan minimnya kesadaran nelayan untuk menjaga kawasan lautnya. Sangat efektif sekali sebenarnya melibatkan masyarakat dalam sebuah pengelolaan, karena bicara pengelolaan itu titik beratnya di masyarakatnya. Nah kalau masyarakat kemudian tidak dikuatkan, ini akan menjadi program temporal, waktu terbatas. Jadi pelibatan masyarakat secara mendasar itu menjadi titik berat dari semua harapan yang kita tuju. Namun demikian, berbagai potensi perikanan di daerah ini masih dilakukan melalui penangkapan tradisional. Model seperti ini sangat berpengaruh pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Sulawesi Tenggara. Mengatasi berbagai persoalan yang ada, diperlukan penyusunan tata kelola laut dengan melibatkan masyarakat. Upaya ini akan menyebabkan para nelayan sadar menjaga perairan dan melakukan pengelolaan yang menjamin kelestarian laut. Kembali, Naslim Sarlito dari Yayasan Bahari Kendari. Sebenarnya untuk pemetaan kawasannya lebih ditekankan kepada bagaimana melihat potensi sumber daya lautnya. Nah, ini juga dititikberatkan kepada masyarakat sendiri. Nah, masyarakat kita latih untuk melakukan kegiatan pemetaan itu dengan beberapa tolak ukur yang dibuat berdasarkan pemahaman masyarakat. Nah, kita coba modifikasi dari model yang sangat ilmiah ditransfer ke bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Itu yang dilakukan. Nah, pengelolaan sendiri sebenarnya bertujuan untuk mulai menata kawasan laut sesuai dengan peruntukan-peruntukannya. Kalau untuk wilayah pulau itu diberlakukan ada yang namanya zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan untuk kepulauan wisata bahari. Sementara